Satgas Pasca Bencana Sumatera terus melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayah terdampak, sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. Salah satu yang menjadi kabar gembira adalah angka pengungsi yang terus menurun hingga tersisa 111.788 orang. Fase bencana hidrometeorologi yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah bergerak melakukan pemulihan baik secara infrastruktur maupun kebutuhan harian masyarakat terdampak. Salah satunya dengan membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam keterangan pers, Satgas Pasca Bencana bertempat di Gedung Kemendagri. Juru bicara Satgas, Amran, membeberkan sejumlah update terkini proses pemulihan pasca bencana. Adapun salah satu yang menjadi kabar gembira adalah angka pengungsi yang terus menurun hingga tersisa 111.788 orang. Jikalau dibandingkan dengan data BNPB pada 3 Januari 2026 lalu, pengungsi yang masih terdata berada di angka 257.000 jiwa. Dengan demikian, dari kurun waktu 3 hingga 29 Januari telah terjadi penurunan pengungsi hingga angka 146.000 jiwa. Saat sekarang ini untuk pengungsi ini ada penurunan dari beberapa waktu ke waktu terus berkurang, karena ini memang diharapkan semua pengungsi nanti tidak berada lagi di dalam pengungsian. Untuk Sumatera Barat, yaitu dari 24 Januari masih ada 10.854, sekarang terakhir tinggal 9.040. Kemudian di Sumatera Utara, ya, ini tinggal 11.085. Kemudian di Aceh tinggal 91.663. Jadi total secara keseluruhan pengungsi sampai dengan kemarin itu ada 111.788. Di sisi lain, terkait dengan infrastruktur yang lain, pemerintah bersama dengan sejumlah pihak lintas sektor terus berusaha dan berproses melakukan perbaikan, mulai dari akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, hunian sementara, hingga jalan raya untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya. Bagaimana Pak di Aceh? Apakah masih sama posisinya? Sebanyak 250 fasilitas kesehatan yang terdampak bencana Sumatera telah beroperasi seluruhnya. Juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Amran, menyebut dari jumlah tersebut 2 vaskes diantaranya masih beroperasi di luar gedung. Dari tindak lanjut Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Amran, mengatakan sebanyak 250 fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 telah berfungsi seluruhnya. Dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri Jakarta, Amran merinci 250 vaskes tersebut tersebar di wilayah Aceh sebanyak 141 titik, 67 di Sumatera Utara dan 72 di Sumatera Barat. Amran menyampaikan meski seluruhnya sudah fungsional, masih terdapat 2 puskesmas di wilayah Aceh yang memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di luar gedung. Pasca bencana. Nah, untuk Provinsi Sumut dan Sumbar, seluruh vaskes terdampak telah dilaporkan berfungsi dengan baik. Sehingga total vaskes yang terdampak di 3 provinsi, 250 unit ini tinggal 2 puskesmas di Aceh yang lainnya masih di luar gedung. Adapun 2 puskesmas yang beroperasi di luar gedung yakni Puskesmas di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, dan Puskesmas Jambur Laklak di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 37.504 personil gabungan dari TNI Polri, Sekolah Kedinasan, dan Kementerian PU dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Jubir Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Amran, menyebut personel tersebut dikerahkan untuk pembersihan lumpur serta membantu pembangunan konektivitas darat. Dari tindak lanjut
Amran, juru bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, mengatakan terdapat 37.504 personel gabungan yang dikerahkan dalam proses pemulihan Sumatera. Dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri Jakarta pada Kamis 29 Januari, Amran menyebut bahwa personel tersebut terdiri dari 27.657 personil TNI, 3.922 dari Polri, kemudian 4.770 personil dari sekolah kedinasan, dan 1.155 merupakan personil Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya sejumlah personil tersebut disebar untuk mempercepat pemulihan pasca bencana Sumatera, mulai dari pembersihan lumpur hingga pembangunan akses jalan dan jembatan. Ini dilakukan di beberapa kabupaten yang memang memiliki dampak yang sangat besar, yaitu di Kabupaten Pidijaya 12 desa, kemudian Kabupaten Aceh Utara 16 desa, dan Aceh Tamiang 8 desa. Selanjutnya untuk konektivitas darat, ya. Di Provinsi Aceh, jalan dan jembatan nasional sudah berfungsi secara total 100%. Kemudian jalan dan jembatan daerah sudah berfungsi jalan sebesar 90,68%. Amran menyampaikan progres perbaikan jalan dan jembatan nasional di 3 wilayah terdampak telah selesai seluruhnya.